Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Fasya Vegananda. Di sini saya akan menjelaskan tentang web sederhana ya. Sini saya akan membuat beberapa aplikasi yang rata-rata menggunakan PHP yang mencakupi struktur kendali, array, dan juga function ya. Sini saya ada template-nya. Jika ada, bisa kolom komentar. Yang pertama, saya akan memperbaiki linknya terlebih dahulu agar linknya terkoneksi secara dinamis. Sini saya menggunakan PHP sederhana saja untuk passing datanya ya. Kemudian setiap halamannya akan saya beri title masing-masing. Iya, seperti yang kita lihat title-nya sudah berubah-ubah ya sesuai nama yang diberi tadi. Kemudian kita akan ke program yang pertama. Di sini saya akan membuat halaman welcome sederhana. Jadi user akan menginput sebuah nama dan akan ditampilkan ya. Kita akan buat codingannya terlebih dahulu. Ya, di sini saya membuat untuk passing datanya ya agar bisa ditampilkan. Fungsi post ini untuk menangkap datanya ke dalam array. Di sini saya akan memakai Bootstrap untuk membuat formnya. Cukup sederhana di sini saya memakai Bootstrap versi 5 ya. Ini sudah saya include di file header bagi yang mau tahu. Ya, sini saya mengedit beberapa. Ya, ini pertama nama panggilan ya, nama awal. Yang satunya nama akhir. Sini saya tulisnya marga ya. Kita beri value-nya, kita kosongi karena value-nya nanti akan ditangkap dengan post ya. Di sini buat file baru, namanya name, bebas sih namanya. Saya menggunakan nama name.php di sini. Untuk apa? Untuk menampilkan datanya ya. Jadi nanti datanya ditampilkannya di file name. Ya, ini untuk action-nya kita beri nama dari file name itu. Kemudian metodenya kita buat post, karena kita akan passing data, ini kita copy saja. Ya, marginnya kita beri margin left dan margin top agar di tengah. Kemudian kita coba ya, kita isi. Ya, sudah muncul ya. Kemudian kita tinggal merapikan. Di sini tampilannya kita beri sidebar juga ya. Kita kopikan saja dari file yang lain, sidebarnya kita kopikan. Kemudian kita beri class main. Kemudian kita rapikan. Kita buat tampilannya agar ke tengah. Ini salah nama ya. Kita ganti dulu namanya di sini. First name, surname. Ya, sudah muncul, kurang marginnya. Marginnya kurang bawah. Kita letakkan agak bawah untuk marginnya. Ya, udah muncul ya. Sekarang bisa kita ganti tulisannya. Kita tulis nama Fasya Vegananda di sini. Kita submit. Ya, sudah muncul ya.
kemudian kita menuju ke menu berikut. Ya, menu berikutnya ini kita akan membuat aplikasi untuk menebak umur ya di sini ya. Mungkin sederhananya di sini saya akan membuat beberapa kolom select untuk memilih kapan hari lahir dan bulan dan juga tahun ya. Kemudian selanjutnya akan ditampilkan dengan memvalidasinya dengan library tanggal ya. Di sini mungkin saya cepatkan saja ya, kalau mau melihat codingnya ada di dokumentasi di bawah, saya letakkan linknya di deskripsi, saya agak cepatkan karena codingnya agak banyak ya di sini. Iya, jadi di sini sudah selesai ya, seperti itu ya. Jadi ini saya beri required semua, agar ada validasinya, saya beri required semua, dan kita isi dulu. Ya, sudah muncul ya, umur 155 tahun ya. Kita lanjut ke aplikasi berikutnya. Sini saya akan membuat kuis sederhana, jadi saya akan membuat soal, kemudian soalnya akan diberi skor, dan setiap soalnya nanti ada pengkoreksiannya ya. Jadi kita kopikan saja. Ya, kita kopikan formnya di sini. Kita masukkan formnya. Ini form juga sama ya, ambil dari Bootstrap, dari file sebelumnya. Kita tulis sudah soal. Di sini saya random saja ya soalnya ya. Yang terpilihkan saat ini apa saya tulis. Saya buat random saja pertanyaannya. Pertama, pengkalian. Ya, kemudian oke, saya hilangkan buttonnya agar tidak terlihat. Kemudian buat metodenya post.
Kita buat beberapa soal di sini. Kita buat header-nya di atas. Kemudian soal terakhir ya. Ya sudah ada 4 soal, kita ganti tipenya. Oke, sudah bagus ya tampilannya ya. Kita kemudian setting button seperti sebelumnya. Kemudian kita buat passing datanya di atas. Ini untuk mengecek ya. Jika datanya tidak kosong, maka bla bla bla, dan ini jika datanya kosong, maka seperti ini. Jadi nanti jika belum ada yang terisi, yang terprint adalah ya else. Kita masukkan tipenya di sini, HN 1234. Kemudian kita buat ini untuk jawabannya. Yang pertama minus, kemudian Semarang, nama presiden kita buat OR karena ada nama pendek dan nama panjangnya. Kemudian kita hitung yang bawah. Kita buat else. Jika jawabannya salah, maka nanti akan muncul notifikasi pendek ya di bawahnya. Kita buat namanya, kita masukkan. Oke, kemudian kita lihat ada yang salah ya. Ini kurang petik. Kita beri petik dulu. Oke, kita beri petik. Udah tidak ada error. Kemudian kita tambahkan else yang lainnya ya. Kita masukkan else-nya, kita masukkan yang lainnya. Oke, sudah masuk. Kemudian kita buat di bawahnya lagi untuk menghitung skornya ya. Kita buat echo di sini. Skor adalah sekian korek yang benar. Oke, kemudian kita buat dibagi 4 dikali 100. Jika ini 0, kita buat tulisan random saja ya di sini. Bebas tulisannya apapun, kita kopikan saja biar cepat. 1, 2, 3. Kemudian kita buat else. Jika skornya 4, maka masuknya ke else ya, karena tidak ada skor lain. Sangat baik. Oke. Kemudian kita coba lihat. Oh, ini masih ada error ya. Sebenarnya ini bukan error karena ini hanya notifikasi saja kalau datanya masih kosong. Karena di sini kita tidak pakai database, pakainya kayak post ya, atau bisa dibilang array sementara. Ini bisa diperbaiki dengan menggunakan seperti sebelumnya ya. Untuk tahun, iya, kita bisa perbaiki ini dengan if iset ini ya. Jadi jika belum terpencet maka dianggap belum ada. Jadi tidak ada tulisan undefined karena belum didefinisikan. Jika belum dipencet tombol submit, kita kopikan saja tadi array-nya. Salah ya, kita balik ke sini lagi, kita pastekan di bawahnya. Kita pastekan saja, kita hapus yang tadi. Nah, sudah ada errornya, kita tes. Kita coba jawab benar, karena benar masuknya ke else. Jika ini benar, maka hasil yang lain harusnya benar. Oke, skor Anda adalah 4 poin. Ya, kita lanjut ke coding yang selanjutnya. Oke, di sini kita hapus dulu tadi title-nya. Kemudian kita buat variabel ya. Ada 4 variabel di sini. Ini lumayan panjang, jadi saya agak percepat ya. Sambil saya jelaskan nanti codingannya.
Oke, pertama kita buat untuk request datanya dulu ya, sama seperti sebelumnya itu. Jika empty, maka keluarnya validasi, datanya tidak boleh berisi karakter selain char ya di sini ya. Kita buat errornya hanya huruf dan spasi yang diperbolehkan. Untuk nama ini ada merah di tas input, kita biarkan saja karena fungsinya belum dibuat. Kita buat lagi email, filternya berbeda ya. Email sudah ada kalau di PHP dengan filter validate email, sudah ada formatnya, tinggal pakai saja. Kemudian kita buat selanjutnya, kita buat website. Ya ini agak panjang ya, saya kopas dari internet saja untuk formatnya web. Kemudian untuk format ini gender, nanti kita akan menggunakan radio button. Untuk ini komen, kita akan menggunakan text area ya. Jadi simple saja, jika empty maka jika gender empty maka error. Gender harus diisi ke ini, komentar error tidak masalah ya, karena komentar tidak wajib, kita beri value kosong saja. Nah, kemudian kita buat input functionnya di sini, di bawahnya kita buat HTML special charge agar tidak error. Ini kurang tuprung. Oke, di sini ya, tidak ada error lagi. Kemudian kita tutup dengan div. Dan selanjutnya kita buat inputannya ya. Seperti biasa menggunakan Bootstrap, kita buat actionnya dulu. Actionnya masuk ke atas tadi ya. Kita kopikan aja. Kita kopikan, kita sesuaikan tadi namanya. Ini komen. Tadi komen kita akan buat text area ya. Komentar kita buat text area. Oke. Kita buat rows-nya 10 mungkin. Kemudian kita cari radio button di Bootstrap, kita copaskan di sini. Kita sesuaikan isinya juga. Ya, oke, kita masukkan ini keterangan jika error munculnya di bawah inputannya, kita samakan yang lain, kita kopas saja. Ya, ini sama. Untuk text area ini berbeda ya. Text area kita buat echo saja untuk value-nya. Terlalu panjang kayaknya, tapi nanti saya perbaiki. Oke, displaynya ya, terlalu ya sudah 3 ya, lumayan untuk komentar. Kita buat radio buttonnya saling berdampingan. Ya, kemudian kita ganti name-nya gender, kemudian value-nya sesuai gender yang dipilih. Gender sama dengan male, maka cek untuk ini value-nya male. Kita ganti, kemudian untuk yang female juga sama. Kita ganti female. Ya, selanjutnya kita buat button submit-nya. Dan terakhir kita buat untuk menampilkan data ya. Di sini kita buat untuk menampilkan data, echo, data Anda, nama,
email, oke, oke oke, kita sesuaikan saja di sini ya. Ini untuk yang nama kita buat bold, ya, oke. Oh, masih error ya? Kita buat tampilannya jangan flex, kita buat biasa saja, oke. Seperti ini mungkin tidak masalah ya seperti ini. Ya, selanjutnya kita beri if iset ya, tapi harusnya jika diberi if iset ini akan sama saja ya hasilnya ya. Kita coba dulu, kita beri iset seperti sebelumnya. Jika masih error tidak masalah karena itu hanya passing datanya saja ya di sini. Buat margin right, ya, errornya di bawah ya. Tidak apa-apa, tidak kelihatan karena saya buat fix untuk displaynya. Oke, kita buat rata kiri saja ya. Jadi, oke, kita coba masukkan data di sini. Halo, ya sudah muncul ya, seperti yang diinginkan. Kita lanjut, ya, kita lanjutkan ke aplikasi berikutnya. Kita perbaiki sedikit ini ya tampilannya ya, karena tadi ada yang bold. Ya, kita perbaiki sedikit saja cukup ya. Kemudian kita buat ke aplikasi berikutnya. Di sini saya akan membuat fungsi return saja ya, untuk memenuhi menu saja biar ada isinya. Kita buat simple saja return, langsung return teksnya. Oke, kita copy teksnya dari internet ya. Kita buat 3. Pertama, medali, fungsi, kemudian array. Kita kopikan pengertiannya dari internet. Kemudian kita buat isinya ya. Di sini kemungkinan saya akan menggunakan block quote ya untuk isinya. Ya, kita buat div dengan kelas container. Kemudian kita buat H1, struktur, kendali. Kemudian kita buat paragraf. Kemudian kita buat block quote di sini. Kita masukkan block quote-nya, isi dengan echo dari fungsi di atas kita kembalikan. Kemudian footer-nya kita buat isi, kemudian kita pastekan yang lain. Ya, kita pastekan. Kita lihat, sepertinya kurang rapi ya di sini ya. Iya, kita ganti headernya jadi header 4 saja. Ya, lumayan kecil. Kemudian kita ganti paragrafnya jadi strong agar ada bedanya. Ya, ya udah diganti, kemudian kita buat teks footernya menjadi lebih terang. Kita beri margin di atasnya. Ya, jadi seperti ini ya jadinya ya. Tadi ada beberapa sekilas lihat games itu tidak saya cantumkan di video karena itu menggunakan pure JavaScript ya. Jika ingin lihat nanti bisa download source code-nya di bawah. Ini saya ganti agar logo bootstrap-nya hilang. Saya beri margin
Text center, tidak bisa text center, oke. Kita beli margin saja, margin 2 ya lumayanlah bergeser. Jadi itu ya hasilnya ya. Nah, terima kasih, jangan lupa subscribe.